Lagi bersama saya Fernando Okteraza di Kelas Inspirasi. Dan tentunya di program Kelas Inspirasi kali ini kita selalu menyajikan perbincangan yang edukatif dan juga inspiratif yang akan kami sajikan kepada Smart Listener, khususnya buat Smart Listener yang pengen mencoba untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses ya. Nah, Smart Listener, saat ini saya sedang bersama Mbak Tera. Ini selaku owner dari Warung Pojok Pindang Khas Pagar Alam yang berlokasi di Jalan Akses Bandara, tepatnya di Simpang Bandara Tanjung Api-Api Palembang. Nah, kali ini Mbak Tera, jadi di program Kelas Inspirasi ini kita biasa selalu menyajikan perbincangan yang edukatif dan juga inspiratif yang kita sajikan kepada para penonton channel YouTube Smart FM Palembang ya. Nah, Mbak Tera, ini Mbak Tera saat ini sudah tersaji nih seluruh makanan, ini seluruh hidangan dari Warung Pojok Pindang Khas Pagar Alam. Tapi di program ini kita akan menyajikan perbincangan yang edukatif ya kepada penonton kita. Nah, Mbak Tera kalau boleh diceritain, ini tadi sebelum kita memulai perbincangan ini, Mbak Tera sempat cerita bahwa Mbak Tera ini sebenarnya di Palembang termasuk notabene baru ya Mbak Tera ya? Iya, baru. Kita di Palembang masih baru dari 2014 ya. Oke, dari 2014. 2014 dia di sini. Terus 2018 kita sempat ada di Jakarta dulu, baru balik lagi ke Palembang. Balik lagi ke Palembang. Iya. Oke, nah ini untuk usahanya nih Mbak Tera, Pindang Khas Pagar Alam. Ini ceritanya gimana nih Mbak Tera bisa ngebuka usaha Pindang Khas Pagar Alam ini, usaha dari orang tua yang Mbak teruskan atau memang perdana memang Mbak buka sendiri? Ini perdana sih ya, saya di bidang kuliner. Terus emang dari keluarga saya tuh bilang mau usaha apa gitu kan. Saya bilang ya usaha apa aja, yang penting saya bisa ngelakuinnya gitu. Ternyata orang tua saya bilang udah buka aja rumah makan. Ternyata saya buka rumah makan dan saya kembangin semuanya gitu. Palembang sendiri kan rata-rata banyak buah pegagan ya. Jadi saya nyari yang beda daripada yang lainnya gitu. Nah, saya ngambil dari Pagar Alam ini kan kota kelahiran papa saya tuh. Jadinya saya ngambil Pindang Khas Pagar Alam, biar ada yang berbeda daripada yang ada di Palembang. Oke, baik. Jadi memang Mbak Tera ini nggak mau makanan yang mungkin anti mainstream ya ini Palembangnya. Jadi ini makanan yang memang beda, tetap pindang, tapi pindangnya bukan pindang khas Palembang seperti pegagan. Ini memang pindang Pagar Alam yang dibawa ke Palembang ya. Nah, Mbak Tera ini kita balik lagi. Mbak Tera di Jakarta itu sebelumnya kuliah kah, kerja atau gimana Mbak? Pertama saya emang kuliah 2006 di Jakarta. Saya kuliah di Trisakti kebetulan. Terus kemudian saya lulus, akhirnya saya kerja di Jakarta kurang lebih setahun lah ya. Terus karena saya ngerasa ini bukan bidang saya nih kerja, akhirnya saya konsultasi lah ya sama papa saya mau usaha aja deh, usaha terserah papa deh mau ngasih usaha apa. Dan ternyata orang tua saya ngasih sarannya ya rumah makan aja gimana. Oh iya deh boleh, saya mencoba aja gitu kan. Akhirnya saya dibukain rumah makan dan saya ngejalanin gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang ya, dari 2014 sampai 2020. 6 tahun ya berarti ya? Iya, kurang lebih ya 6 tahun kayak gitu saya buka rumah makan. Sebelumnya memang Mbak Tera udah punya basic kuliner kah? Atau ini pertama kali mencoba bisnis kuliner nih Mbak Tera? Pertama kali ya? Dan ya saya pasti dibantu dengan orang tua saya ya, mama saya kan, karena dia juga bisa masak-masakan yang Pagar Alam. Jadi beliaulah yang mencetuskan yaudah nih masak ini dan saya yang mengembangkan yang lainnya gitu. Bumbu-bumbu yang lain juga saya kembangin. Baik. Nah, Mbak Tera, ini kita kembali ke menu yang ada di Warung Pojok Pindang Khas Pagar Alam. Ini Mbak Tera tadi sudah Mbak Tera jelaskan ya bahwa Mbak Tera membawa menu khas Pagar Alam berupa pindang. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Palembang ini kan nggak biasa nih dengan hidangan-hidangan yang dari luar kota Palembang ya, seperti yang contoh Pindang Khas Pagar Alam. Ini Mbak Tera bisa berani untuk membawa menu khas Pagar Alam ke Palembang, ini dasarnya apa Mbak Tera? Saya nyari yang berbeda ya, tentunya daripada yang lain. Karena kalau yang di Palembang sendiri kan pegagan kayak gitu kan. Kalau yang kuah kuning dan basema kan belum ada tuh. Nah, saya memperkenalkan juga gitu ke Palembang kalau di sini bisa di rumah makan Pindang Khas Pagar Alam ini ada khas Pagar Alamnya gitu. Baik. Jadi memang Mbak Tera mau yang beda dan beda ya. Gitu.
Oke, baik. Nah, Mbak Tera, ini terakhir ya, kita tahu saat ini kondisi sedang sulit lah untuk para pengusaha karena wabah corona yang mengharuskan kita untuk selalu membatasi segala aktivitas. Nah, selama corona kemarin mungkin Mbak Tera turut terdampak juga ya sebagai entrepreneur. Ini strategi seperti apa yang Mbak Tera lakukan pada saat corona kemarin, karena banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, terus menutup tempat usahanya. Ini strategi dari Mbak Tera apa nih yang Mbak Tera cetuskan pada saat corona kemarin? Saya bikin inovasi baru ya, namanya salmon mentai, dimsum mentai, bisa kita lihat ya. Ada dimsum, ini smart listener. ada dimsum original juga, banyak rasanya juga, ada beef, ada chicken, nah ada shirataki juga. Nah di situ saya bikin inovasi, ya saya nggak mau yang pindang. Saya mau bikin yang baru, dimana semua kalangan juga bisa makan gitu, terutama yang makanan kekinian gini kan ya, remaja kan doyan banget nih makanan ginian. Jadi saya bikin inovasinya serba mentai. Oke, apakah ini atas dasar mungkin packagingnya lebih mudah pada saat pemesanan take away atau gimana nih? Oh, enggak juga, ya kan juga mudah ya, karena kan kita selalu bikinnya yang baru-baru terus nih. Jadi kalau ada yang order baru kita buat, jadi enggak yang kita panasin kayak gitu. Jadi pas nyampenya di konsumen itu masih dalam keadaan hangat, jadi enak dimakan. Oke, baik. Berarti memang Mbak Tera ini nggak berhenti berinovasi ya, meskipun kemarin ini seluruh tempat usaha banyak yang tutup, tapi ini justru peluang Mbak Tera untuk berinovasi. Contohnya dengan melahirkan menu-menu baru. Padahal kita tahunya ini warung pojok pindah khas Pagar Alam. Ya, kalau dipikirnya kan kayak nggak nyambung ya. Cuman ya kita harus inovasi. Jadi kan orang juga kan senang gitu loh makan makanannya, ada yang baru, ada yang beda gitu. Karena kan selama ini orang taunya kalau di rumah makan jualannya ya pindang kayak gitu. Gimana kalau saya mencetuskan kalau di rumah makan ada jualan salmon mentai, dimsum kayak gitu. Oke, baik. Nah, Mbak Tera ini terakhir, Mbak Tera ini pesan-pesannya buat penonton channel kita di Smart FM Palembang, khususnya Smart Listener ya. Ini pesan-pesannya supaya mereka ini berpikiran bahwa menjadi seorang entrepreneur itu nggak mudah loh. Seperti yang Mbak Tera ceritain tadi, Mbak Tera berjuang ini, kalau boleh dikatakan sebelumnya ini lokasi daerah sini, ini kalau kita sempat bahas tadi tempat jin buang anak ya. Nah, sekarang udah berkembang dan Mbak Tera ini dapat dikatakan tergolong sukses lah, karena masih bisa mempertahankan karyawannya, terus bisa berinovasi di tengah pandemi corona. Ini mungkin pesan-pesannya buat Smart Listener, menjadi entrepreneur itu apa tantangannya, Mbak Tera? Silakan. Menurut saya itu kita jangan mudah menyerah ya dalam segala bentuk hal apapun gitu. Karena ya namanya kita usaha itu pasti naik turun ya. Jadi nggak bisa kita berpikir bakal naik terus, pasti kita harus mikirnya bakal ada turunnya. Bagaimana kita mengatasi ketika usaha kita menurun, kita harus berbuat apa nih? Kita ya berinovasi ya. Jadi kita terus maju gitu loh, jangan mundur gitu, jangan stuck di situ aja. Menurut saya sih gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tera. Dan Smart Listener, ini sekedar informasi buat Smart Listener yang penasaran pengen nonton gimana aku nyicipin seluruh menu dari warung pojok pindang khas Pagar Alam. Ini boleh langsung disaksikan di channel YouTube Sonora Palembang di program Payo Makan. Dan demikian kelas inspirasi untuk edisi kali ini. Saya Fernando Oktereza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda.